Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan shalom Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah hari ini secara online. Saya percaya kita semua pun bisa merasakan lawatan Tuhan dimanapun kita berada. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang baik. Dan tentunya kita percaya itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, dalam setiap hal yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkaulah Yesus penyelamat kami. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Engkaulah pelindung bagi kami. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kembali serukan Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, Dialah pelindung kita, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bernyanyi lebih lagi bagi Tuhan kita.
Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Angkat pujianmu bagi Tuhan pagi ini. Hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyatakan, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Itulah yang menjadi keyakinan kami Tuhan saat ini. Itulah yang menjadi kepercayaan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah penghibur kami, Kaulah pelindung kami, menara kekuatan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu sempurna, kebaikan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu hadir-Mu. Mengubahkan hidup kami, mengubahkan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu sempurna atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan, atas gereja kami, bahkan atas bangsa kami Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian kami bahwa kebaikan-Mu sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kebaikan-Nya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik.
Tuhan kebaikannya, Amin. sempurna Untuk selamanya Tuhan itu baik. Kami nyatakan lebih lagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, kebaikannya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kebaikannya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik. Katakan untuk selamanya. Tuhan itu baik untuk selamanya, untuk selamanya. Tuhan itu baik. Beri sorak-sorai kemuliaan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang boleh terjadi, kami percaya Tuhan, ketika kami berserah, Engkau adalah Allah yang turut bekerja Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini. Saat ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi, membesarkan nama Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Dan kami siap menikmati ibadah ini, bahkan diberkati oleh kebenaran firman-Mu juga ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Dan kasih salam sehati buat sobat di kanan kirinya, Bapak Ibu Saudara. Salam sehat semuanya dalam penyertaan Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita percaya kita adalah umat pilihan Allah, amin. Anak-anak Tuhan, amin. Yang siap dipakai Tuhan dimanapun kita semua ditempatkan. Mari kita bergerak, mari kita jadi saksinya Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kebesarannya Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Haleluya. Mari kita bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
kita bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, biar kebesaran Tuhan dinyatakan. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, beri sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya, silakan duduk. Umat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah pujian kita, penyembahan kita pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Yang pertama, kita akan bersatu terlebih dulu di dalam doa. Dan nanti Bapak Hans akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk setiap berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Mari Kau berkati, kuduskan persembahan kami. Supaya dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara bisa maju secara bergantian. Kita naikkan pujian dengan imanku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita berikan pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 2 hari lagi kita sama-sama kembali merayakan ulang tahun bangsa kita, negara kita tercinta Indonesia. Dan mungkin belum sepenuhnya kita keluar dari masalah problema pandemi ini. Tapi kita mau terus perkatakan hal yang positif buat bangsa kita. Kita mau terus naikkan doa kita sebagai anak-anak yang mencintai Tuhan dan mencintai bangsa ini. Biar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kembali nyatakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu, amin, melihat kemuliaan. Hatiku rindu, Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan, ya Allahku, ya Allahku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kemuliaan-Mu, Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Saat ini kembali kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar kami selalu perlu akan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Amin. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Kita baca Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Amos 5 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, kita melihat ada seorang peternak bernama Amos. Dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang serius tentang keadaan itu. Di mana pada waktu itu orang Israel hidupnya jauh daripada Tuhan.
maka Tuhan memakai Amos untuk menyampaikan suara kenabiannya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, sebelum kita membahas kepada tema ini, kita lihat tadi ayat yang ke-5 berkata begini, janganlah kamu mencari Betel dan janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Kenapa Bapak Ibu dikatakan janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba? Pada saat itu Betel dan Gilgal jadikan tempat penyembahan berhala oleh orang-orang Israel. Betel dan Gilgal itu adalah wilayah kerajaan utara Bapak Ibu. Dan orang-orang di sana menjadikan Betel dan Gilgal menjadi tempat penyembahan berhala mereka. Maka Tuhan berkata, jangan kamu cari Betel dan juga jangan pergi ke Beersheba. Maaf, jangan pergi ke Gilgal maksudnya. Kemudian jangan juga menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu Tuhan, Beersheba itu masuk wilayah kerajaan selatan. Jadi itu adalah perbatasan Bapak Ibu. Nah, Beersheba ini masuk wilayah kerajaan selatan. Nah, kenapa dikatakan jangan juga menyeberang ke Beersheba? Pada Beersheba adalah satu tempat yang sering dipakai oleh Abraham, Ishak dan Yakub untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi juga dikatakan jangan menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ketika datang ke beribadah kepada Tuhan bukan cari tempatnya Bapak Ibu. Tuhan inginkan supaya kita datang hanya mencari Dia, bukan mencari tempatnya Bapak Ibu. Apalagi kita mengkultuskan sebuah tempat. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, Tuhan ajar kita untuk kita tidak ibadah bergantung kepada sebuah tempat Bapak Ibu. Apalagi seseorang mengkultuskan sebuah tempat Bapak Ibu. Memang kita butuh tempat untuk ibadah. Sekali katakan, memang kita butuh tempat untuk ibadah. Tapi Tuhan ingin bukan kita cari tempatnya, tapi kita cari Tuhannya. Sebab Alkitab berkata, kalau kita cari Tuhan, maka kita pasti akan hidup. Itu janji Tuhan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Nah, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Yang pertama, Tuhan adalah sumber hidup. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Ayub 12 ayat 10, dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan yang bernafas. Dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Bapak Ibu Tuhan, artinya nafas hidup kita, nyawa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa menghidupkan seseorang, tapi juga bisa Tuhan membuat kita jadi mati Bapak Ibu. Sebab apa? Umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Makanya pentingnya Bapak Ibu, setelah kita hidup kita mesti cari Tuhan. Kalau kita udah mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Bapak Ibu, saya hari ini akan melayani lagi seorang hamba Tuhan gembala di Jakarta Utara yang meninggal kemarin. Nanti jam 10 saya akan melayani di TPU Petamburan Bapak Ibu. Dan tadi pagi saya dengar kabar lagi di grup ada seorang hamba Tuhan juga meninggal di daerah Kalimantan Tengah Bapak Ibu. Jadi hampir setiap minggu ada hamba Tuhan yang meninggal. Ini khususnya orang GBI Bapak Ibu. Ini pendeta GBI. Di sini kita lihat Bapak Ibu Tuhan, pentingnya setelah kita hidup kita cari Tuhan. Sebab kalau kita sudah mati sekali kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak pernah tahu kapan hidup kita ini akan berakhir. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Sebab Dialah yang empunya nafas kita dan nyawa kita. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup?
Karena Tuhan itu adalah sumber berkat, Bapak Ibu. Sumber berkat. Dalam Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, Bapak Ibu. Ayat ini memberikan satu perbandingan singa-singa muda dengan orang yang mencari Tuhan. Alkitab bilang, singa muda yang hebat bisa merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan, Alkitab bilang, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, kata Alkitab. Bapak Ibu Tuhan, singa muda itulah sesuatu gambaran kekuatan, Bapak Ibu. Kita tahu singa itu adalah penguasa hutan, penguasa rimba. Apalagi muda, pasti cekatan. Kalau dia lapar, dia bisa cari mangsanya dengan leluasa. Tapi Alkitab bilang, singa muda yang cekatan, yang hebat, bisa merana kelaparan. Tetapi kalau kita cari Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, kata Alkitab. Dia sumber berkat, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari ini memang situasi masih sulit, Bapak Ibu. Dampak dari COVID-19 ini membuat jadi susah, jadi sulit. Berdampak kepada ekonomi, keadaan di negara kita. Baik di dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam hal yang lain-lain. Ini berdampak luas sekali. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kalau kita betul-betul cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang jadi sumber berkat itu pasti akan menolong hidup kita. Dia sumber berkat dan dia tidak pernah habis dan kekurangan berkat, Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita cari Tuhan. Bukan kita datang ini cari berkat, Bapak Ibu, datang ibadah. Kita cari sumber berkatnya, yaitu Tuhan sendiri yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan dia bisa memberkati kita baik secara jasmani, terlebih berkat rohani yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita cari Tuhan, kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Ratapan 3:25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita akan bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan bisa nyatakan di dalam hidup kita. Meskipun kadang-kala kita merasakan sepertinya sudah tidak ada harapan. Apalagi seperti sekarang ini, keadaan sulit. Kita berkata, wah seperti sudah tidak ada harapan. Tetapi Bapak Ibu sayang Tuhan, kita masih punya pengharapan. Yaitu apa? Kita masih punya Tuhan yang kita bisa harapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya suka terkenang dengan satu lagu yang berkata begini. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas. Masih ada Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin kita merasa hari-hari ini hidup kita sudah tidak ada harapan. Karena kita mengalami masa-masa yang sulit yang kita jalani dalam hidup kita. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita kembali, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Meskipun itu kelihatannya kecil. Tapi saya percaya pengharapan yang kita taruh kepada Dia, pengharapan kita tidak akan sia-sia di hadapan Dia. Yang keempat, Bapak Ibu, mengapa kita mencari Tuhan, kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Yesaya 40:31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini memberikan satu gambaran, Bapak Ibu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan
dia akan mendapat kekuatan baru. Diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan yang aneh adalah begini Bapak Ibu. Mereka berlari tidak jadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi lelah. Bukankah kadangkala Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, karena begitu banyak masalah, banyak beban yang kita hadapi, membuat hidup kita menjadi lelah. Hidup kita menjadi lesu. Makanya pentingnya Bapak Ibu Tuhan, ketika kita sedang letih lesu, kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Supaya apa? Kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Untuk kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit yang kita jalani dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa orang bunuh diri Bapak Ibu? Karena mereka sudah tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan ini. Satu kali Bapak Ibu, di dalam satu percakapan di grup, orang yang terkena COVID Bapak Ibu, dia berkata, aduh saya udah gak sanggup lagi nih. Saya lebih baik saya bunuh diri aja dah, saya udah gak tahan nih, menghadapi sakit ini. Bapak Ibu, di sini kita lihat banyak orang bisa putus asa ketika menghadapi keadaan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa masih ada Tuhan yang jadi sumber kekuatan hidup kita. Makanya pentingnya kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita nantikan Tuhan. Sebab apa? Ketika kita menantikan Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan kepada kita kekuatan baru Bapak Ibu. Untuk kita bisa melewati segala pergumulan hidup kita yang kita sedang jalani. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar satu kisah tentang seorang yang bermimpi melihat dua telapak kaki Bapak Ibu. Dua telapak kaki yang ada di tepi laut. Ketika dia lihat dua telapak kaki itu, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, itu telapak kaki siapa? Lalu Tuhan bilang begini, itu telapak kakimu dan telapak kakiku. Kita jalan sama-sama. Dia jalan lagi terus. Ketika dia telusuri tepi pantai itu, pinggir pantai itu, dia menemukan tinggal satu telapak kaki, sepasang maksud saya. Dia tanya, Tuhan, itu telapak kaki siapa? Tuhan bilang, itu telapak kakiku. Lalu aku di mana Tuhan? Tuhan jawab apa Bapak Ibu? Tuhan bilang begini, kamu aku gendong anakku. Karena aku tahu ada masa-masa yang sulit yang kamu tidak sanggup untuk melewatinya. Maka aku menggendong kamu. Bapak Ibu, kita bersyukur kita masih punya Tuhan Yesus. Amin. Dia selalu kasih kita kekuatan. Kekuatan baru. Untuk kita bisa melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, tidak ada alasan kita menyerah. Tidak ada alasan untuk kita putus asa. Tidak ada alasan untuk kita mengakhiri hidup kita dengan cara yang tidak berkenan. Sebab apa? Kita masih punya Tuhan yang jadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk mencari Tuhan Bapak Ibu, dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama, dibutuhkan yang namanya kerinduan. Bapak Ibu Tuhan, Mazmur 63 2 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini ungkapan seorang pemazmur yang merindukan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk kita datang sama Tuhan, untuk kita
cari Tuhan dibutuhkan yang namanya kerinduan. Kita datang dengan hati yang rindu untuk cari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kerinduan, maka susah untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada kerinduan. Ada orang yang susah untuk mau datang bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak memiliki kerinduan. Coba kalau kita punya kerinduan dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita nggak perlu disuruh-suruh. Biarpun jaraknya jauh, kita tetap datang. Kenapa? Karena kita punya kerinduan untuk apa? Bertemu dengan Tuhan. Jadi untuk mencari Tuhan dibutuhkan yang pertama, namanya kerinduan akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya kerelaan. Alkitab berkata dalam 1 Tawari 28 ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini nasihat Daud kepada Salomo yang akan menggantikan posisi raja di Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, untuk mencari Tuhan dibutuhkan yang namanya kerelaan. Dikatakan datang dengan hati yang tulus ikhlas dan juga hati yang rela. Bapak Ibu, kerelaan kita untuk kita mencari Tuhan sangat dibutuhkan. Kita bukan dengan terpaksa, tapi kita cari Tuhan dengan hati yang rela. Kita datang menghadap Dia. Dengan hati yang rela, kita mau mencari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dibutuhkan komitmen. Untuk mencari Tuhan dibutuhkan yang namanya komitmen. Yosua 24 ayat 15, kita lihat ada satu komitmen yang dibuat oleh Yosua terhadap Tuhan. Dia berkata, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Ungkapan Yosua terhadap Tuhan, komitmennya sekeluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, biarlah di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang kita masih hadapi ini, kita terus tetap memiliki komitmen untuk selalu mau mencari Tuhan. Rindu akan Tuhan. Kita tetap komit di dalam Tuhan. Meskipun kita sedang menghadapi hal-hal yang sulit sampai sekarang ini, tapi kita tetap mau komit dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk mencari Tuhan dibutuhkan yang keempat, yaitu kesungguhan hati kita. Yang pertama dibutuhkan kerinduan. Yang kedua dibutuhkan kerelaan. Yang ketiga dibutuhkan komitmen. Yang keempat dibutuhkan kesungguhan hati kita. Bapak Ibu, ayat ini sering saya suka baca Bapak Ibu. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ia di sini adalah Raja Hizkia, Bapak Ibu. Semuanya dilakukannya dengan apa? Segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata kesungguhan hati kita kepada Tuhan itu bisa membuahkan keberhasilan dalam hidup. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat tentang hukum yang Tuhan berikan tentang kasih. Hukum kasih yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa?
dengan segenap hatimu diawali. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Diawali dengan apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya pentingnya pada saat kita mencari Tuhan, dibutuhkan kesungguhan hati kita. Sebab Tuhan itu melihat setiap hati kita. Dia tahu sampai sejauh mana kesungguhan hati kita kepada Dia. Kesungguhan hati kita saat kita beribadah, kesungguhan hati kita pada saat kita melayani, kesungguhan kita pada saat kita memberi dan sebagainya. Tuhan tahu kesungguhan hati kita, Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata sekali lagi, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh hati, maka hal ini bisa membuahkan keberhasilan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita tetap terus mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita percaya kesungguhan hati kita bisa membuahkan hal-hal yang indah di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari katakan kembali Bapak Ibu dengan lagu ini. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah,
Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan kembali pada saat ini? Kalau Bapak Ibu mau didoakan, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita bersyukur kita masih memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Ya, amin. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Yes. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Bukannya hidup di dalam dunia ini, tapi juga hidup di dalam kekekalan yang kita akan terima dari Dia. Bagi Bapak yang mau didoakan, baik ada di tempat ini maupun ada di rumah, angkatlah tanganmu sama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita hadir. Amin. Dia hadir, Dia maha hadir. Amin. Dan Dia bisa menolong kita. Ya, Amin. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, terus katakan Bapak kembali. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap tangan-tangan yang diangkat saat ini. Kami membutuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan. Berikan kami jalan keluar. Berikan kami pertolongan. Berikan kami kemenangan dari Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami, sumber berkat kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Amin. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Kami imani itu Tuhan. Amin. Terjadi buat hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima itu. Kami terima pertolongan Tuhan. Amin. Kami terima pengenapan janji Tuhan bagi hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Hamba berdoa berkati pekerjaan mereka. Amin. Berkati usaha dagangan mereka. Amin. Berkati rumah tangga. Amin. Berkati studi anak-anak mereka. Amin. Berkati hidup mereka setiap hari. Amin. Lindungi kami Tuhan Amin. dari kuasa kegelapan, Amin. dari hal yang tidak kami inginkan. Ya, Yesus. Terlebih lindungi kami dari virus corona Tuhan Tuhan, amin. yang masih terus berkembang sampai saat ini. Tuhanlah pelindung hidup kami. Amin. Tuhanlah penolong hidup kami. Amin. Tuhanlah yang dapat kami andalkan sepenuhnya. Amin. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus. kami sudah berdoa dan kami menyerahkan seluruh doa kami. Ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengabulkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, amin. Amin. Maka tetap setia mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Makasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang kedua, kembali selamat memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian kembali dengan imanku. Tak mungkin bagi manusia
firman-Ku, Kau perhitungkan hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Yasin Suharja dalam usia 46 tahun pada hari Sabtu 14 Agustus 2021. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Gereja bersama My Home Indonesia dalam rangka hari ulang tahun RI ke-76 mengadakan gerakan berbagi kasih dengan memberikan 260 box nasi kotak kepada petugas kesehatan di Rumah Sakit Bakti Mulia dan 40 box untuk penggali kubur di TPU Petamburan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 11 siang. Kemudian kelas perdana pemuritan jemaat GB dengan alamat Geraha Pena telah dilaksanakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021. Dan kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 18.30. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom pada hari Jumat 20 Agustus 2021 pukul 18.30. Link akan dibagikan sesaat sebelum doa melalui WhatsApp grup GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu 22 Agustus 2021 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, kemudian ibadah kedua dan ketiga di Gedung Geraha Pena lantai 4 pada pukul 9 dan pukul 11. Diharapkan perhatian jemaat akan hal ini dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Geraha Pena. Kita juga akan melihat laporan keuangan Inovasi Ruko, laporan keuangan Ruko yang dapat dilihat dalam tayangan berikut. Demikian. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA ya yang tertera dan atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Bapak Ibu puji Tuhan, kalau besok GBI Geraha Pena bekerja sama dengan My Home melakukan gerakan berbagi kasih di Rumah Sakit Bakti Mulia, Bapak Ibu, Nakes, ya, 260 box makanan dan 40 box untuk tenaga yang ada di TPU di Petamburan. Biarlah pelayanan ini jadi berkat Bapak Ibu dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu, kita bagi bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Bapak Ibu, Tuhan selalu menolongku, selalu
jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah memberkati ibadah kami. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ya Tuhan. Kami berdoa berkati setiap ibadah yang berlangsung Tuhan hari ini di seluruh Indonesia, baik ibadah online maupun ibadah onsite. Amin. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di desa, di pedalaman, di tempat terpencil sekalipun. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan. Kami memberkati negeri kami Indonesia, kami cintai. Kami memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, Ya aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri Tuhan. Kami memberkati seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Amin. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin Tuhan. Indonesia akan ditolong oleh Tuhan Amin. dalam menghadapi COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. kami memberkati Tuhan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai ini. Kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah tolong kota Jakarta sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan pulihkan terus kota Jakarta. Bahkan seluruh Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Happy Sunday. God bless you all.